Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten atau calon emiten yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia di sektor retail. Kita ketahui tokonya ini sering kita jumpai di pusat perbelanjaan ataupun mall dan juga sekarang bahkan toko-tokonya sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu Mr. DIY atau dengan PT-nya adalah PT Daya Inti Gunayasa Tbk yang dimana akan berencana listing pada 19 Desember 2024. Nah, kira-kira harga yang ditawarkan premium atau tidak ya? Dan berapa sih jumlah saham yang akan ditawarkan serta tanggal-tanggal efektifnya? Dan untuk apa saja nih penggunaan dana IPO-nya? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Ya, kita ketahui Mr. DIY nantinya akan melakukan harga penawaran awal yaitu sebesar Rp1.000 per lembar saham hingga Rp1.870 per lembar saham. Dan di sini untuk jumlah saham yang ditawarkan sebesar 25,19 juta lot atau persen total saham yang akan disebar ke masyarakat sekitar 10% saja. Untuk potensi pendanaannya nantinya yang didapatkan dari perseroan adalah 4,2 triliun hingga 4,7 triliun, cukup besar ya. Dan di sini untuk market cap-nya nanti akan setara sekitar 41,6 triliun hingga 47,1 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat untuk tanggal-tanggal efektifnya di mana masa penawarannya sudah lewat di 25 November hingga 3 Desember 2024. Dan nantinya untuk masa penawaran umum akan jatuh pada 13 hingga 17 Desember 2024. Dan di mana penjatahannya akan jatuh di 17 Desember dan untuk distribusinya di 18 Desember dan di mana nanti akan melantai di Bursa Efek Indonesia efektifnya di 19 Desember 2024. Nah, di sini untuk penjamin emisinya dari Mr. DIY ada dua, yaitu Mandiri Sekuritas dan juga CIMB Niaga Sekuritas. Dan yang menarik nih, Mr. DIY ternyata masuk di papan utama, berarti memiliki aset yang cukup besar ya jika masuk di papan utama. Nah, kemudian kira-kira untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari perseroan? Ya, kalau kita lihat di sini porsinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama porsi terbesar 60% atau dengan nominal 883 miliar nantinya akan digunakan untuk membayar hutang ya kepada CIMB Niaga. Jadi kalau kita lihat di dalam prospektusnya memang hingga pertengahan tahun ini di mana perseroan memiliki pinjaman sebesar 1,28 triliun nantinya akan dilunasi terlebih dahulu sekitar 280 miliar. Dan untuk sisanya nantinya sekitar 1 triliunan yang akan jatuh tempo pada Desember 2027 dan untuk tingkat suku bunga GISBOR-nya adalah sekitar 2% per tahun. Dan untuk sekitar 30% akan digunakan yaitu untuk pembukaan toko baru di tahun 2025 hingga tahun 2024 atau sekitar 141 miliar rupiah. Nah, nantinya toko-tokonya akan tersebar di wilayah Jabodetabek, kemudian ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua hingga Kepulauan Maluku. Dan sisanya untuk sekitar 10% nantinya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu nantinya akan disuntik kepada PT Duta Sentosa Yasa atau sekitar 47 miliar rupiah. Nah, kita juga harus melihat ini bagaimana track record dari Mandiri Sekuritas dan juga CIMB Niaga Sekuritas dari IPO yang telah di-listing. Ya, kalau kita melihat track record dari IPO di bawah penjamin emisi CIMB Niaga, kalau kita lihat pertama ada emiten atau IPO ADCP, di sini memang hari pertama listing gitu terjadi penurunan 6%, kemudian untuk TLDN di sini hari pertama naik 6,5%. Kemudian ada Aksio di sini arah ya 34,24%, ada Omet juga yang hampir arah di 23,22% dan juga STAA yang juga arah di 25,37%. Jadi kalau kita lihat memang secara track record dominan CIMB Niaga di sini rata-rata IPO-nya mencatatkan kinerja positif di hari pertama listing. Kemudian kalau kita bergeser ke Mandiri Sekuritas, di sini ada PGO yang dimana memang di hari pertama justru tidak bergerak ya atau tidak istilahnya stagnan ya pergerakannya, tapi kalau kita lihat di mana waktu listing PGO mencatatkan harga sekitar Rp800 yang dimana PGO hingga hari ini harga sahamnya berada di level 1.200-an. Kemudian ada NCKL yang dimana hari pertama naik 4,4%, kemudian ada AMMN yang dimana naik tipis 3,54%, tapi kita ketahui bahwa ketika listing Aman tersebut
mencatatkan harga IPO sekitar 1.600-an dan sekarang harga sahamnya sudah sekitar di level 9 ribuan. Kemudian di sini ada CNMA yang dimana hari pertama juga mencatatkan positif di sekitar 17%. Jadi kalau kita lihat track record dari CMB Niaga dan juga Mandiri Sekuritas tidak menutup kemungkinan nantinya Mr. DIY ini juga akan mencatatkan kinerja positif di hari pertama listing. Nah, selain dari track record, kira-kira bisnisnya apa saja sih dan sudah berapa banyak toko nih yang sudah dicatatkan oleh perseroan? Ya kalau kita ketahui memang tokonya sering kita jumpai ya di dalam pusat perbelanjaan yang dimana menyediakan beberapa kebutuhan, ada aksesoris rambut, ada aksesoris kendaraan hingga aksesoris rumah tangga dan juga alat kantor juga cukup lengkap ya. Dan kita ketahui Mr. DIY ini telah menggandeng juga nih sejumlah perusahaan besar atau retail besar yang antara lain kalau kita lihat ada Aeon, kemudian ada ITC Group, ada Pakuwon Jati, ada Lipo Group, Ramayana, Agung Podomoro Land, dan hingga City Mall. Dan kalau kita lihat hingga semester 1 tahun ini, yaitu di mana toko dari Mr. DIY ini sudah berada di 824 toko. Angka ini sudah meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan sebesar 345 toko saja. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan kinerja keuangan dari perseroan? Ya, kalau kita lihat secara performa kinerja, di sini cukup baik ya, di mana perseroan mencatatkan pendapatan dan laba yang juga sejalan. Kalau kita lihat pendapatan perseroan pada semester 1 2024 meningkat sekitar 92% menjadi 3,2 triliun dari 1,66 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara laba bersihnya juga ikut naik signifikan, yaitu semester 1 2024 meningkat sekitar 228% atau menjadi 532 miliar dari periode yang sama tahun lalu 162 miliar. Dan kalau kita melihat track record dari 3 tahun ke belakang, juga pendapatan dan laba bersihnya juga sama-sama mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan hingga ratusan persen ya. Berarti memang secara performa kinerja keuangan, perseroan mencatatkan kinerja yang cukup baik. Nah, kira-kira untuk jaringan dari toko perseroan sudah berada di wilayah mana saja nih? Ya, kita ketahui tadi hingga semester 1 2024 di mana Mr. DIY sendiri tokonya sudah berada di 824 toko yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di mana kalau kita lihat memang toko paling banyak berada di wilayah Sumatera ya 226 toko. Kemudian di toko yang kedua berada di wilayah Jawa 211 toko, kemudian disusul Jakarta 117 toko, kemudian ada toko-toko lain di Kalimantan 81 toko, Bali dan Nusa Tenggara 56 toko, Sulawesi 91 toko, Kepulauan Maluku 18 toko dan juga Papua 24 toko. Nah, kira-kira kontribusinya paling besar berada di wilayah mana nih? Kita bisa cek pada slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di mana kontribusinya memang paling besar di sini justru berada di wilayah non-Jawa, yaitu di mana kontribusinya hingga semester 1 2024 mencatatkan 2,1 triliun rupiah atau dengan kontribusi 65,8%, untuk sisanya 34,2% yaitu berasal dari Pulau Jawa, yaitu sekitar 1,1 triliun rupiah. Nah, selain ini kita juga bisa melihat bagaimana sih kinerja operasional dari masing-masing toko. Ya, kalau kita lihat secara kinerja operasionalnya, di mana memang nilai transaksi rata-rata per tokonya, yaitu kalau kita lihat hingga semester 1 2024, itu nilai transaksinya rata-rata di toko itu sekitar Rp83.000. Dan untuk jumlah toko yang berdiri sendiri, di semester 1 2024 sudah ada 600 toko, dan untuk toko di retail di pusat perbelanjaan sudah ada sekitar 224 toko, sehingga totalnya 824 ya, meningkat dari sebelumnya 583. Kemudian secara same store sale growth-nya di sini tercatat 11%, memang sedikit turun dari tahun sebelumnya periode yang sama 42,2%, di mana untuk triple SG ini adalah rasio keuangan yang memang biasanya digunakan untuk di bisnis retail ya, yang biasanya kita untuk mengevaluasi dari total penjualan di suatu cabang yang memang sudah beroperasi selama 1 tahun ataupun lebih.
Nah, selain dari kinerja operasional, kita juga bisa melihat dari valuasi. Nah, kira-kira premium atau tidak nih harganya? Ya, kita ketahui Mister DIY sendiri memang mencatatkan price book value-nya di 6,6 hingga 6,9. Yang berarti di mana calon investor harus membayar 6 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Secara sektoral di sini untuk price earning ratio-nya juga perseroan mencatatkan angka yang cukup mahal ya di 39 hingga 44,3, yang dimana untuk rata-rata per di industri retail terutama untuk kebutuhan rumah tangga itu berada di per 18, sehingga secara harga wajar dan sektoral memang keduanya perseroan mencatatkan harga yang cukup mahal. Ya, kita ketahui memang Mister DIY sendiri mencatatkan profitabilitas yang cukup baik, tapi kita ketahui bahwa barang-barangnya sekitar 78% berasal dari impor. Nah, kita ketahui akhir-akhir ini rupiah sedang melemah, sehingga memang transaksi impor tentu saja bisa menambah beban dari operasional perseroan. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2025 juga masih terdapat banyak tantangan, ada kenaikan PPN, ada kenaikan tarif BPJS, bahkan ada batasan untuk subsidi BBM, sehingga hal ini dapat mendorong penurunan daya beli yang dimana akan mengacu pada kelas menengah. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perseroan nantinya juga akan terkena imbasnya dari penurunan daya beli terutama dari kelas menengah.